海賊王に俺はなる。Perang di abad kekosongan masih menyimpan pertanyaan hingga manga One Piece terbaru. Menurut fakta yang terkumpul dalam cerita One Piece, perang besar abad kekosongan pasti melibatkan klan D. Sekitar 800 tahun yang lalu, terjadi perang antara kerajaan kuno dengan pemerintah dunia. Pemimpin dari kerajaan kuno itu, kemungkinan adalah sosok raksasa yang memakai topi jerami. Masyarakat dari kerajaan kuno itu, dipercaya sebagai nenek moyang dari klan D, dan pemimpin mereka adalah salah satu dari orang yang punya nama D, serta memiliki tekad D. Dia adalah sosok yang paling ditakuti oleh 20 kerajaan yang ada di masa itu, karena kekuatan aneh yang dia punya. Dia punya kekuatan yang bisa menyatukan baik musuh atau sekutu. Kekuatan tersebut disebut sebagai Uranus, oleh 20 kerajaan itu. Tapi, tidak ada satupun di antara kerajaan itu yang tahu bagaimana cara kerja Uranus dan bagaimana dia bisa punya kekuatan itu. Di saat kerajaan kuno itu hendak kalah, pemimpin kerajaan kuno itu punya rencana khusus untuk mengelabui bukan hanya pemerintah dunia atau 20 kerajaan yang menyerang mereka, tapi juga menipu seluruh dunia. Cara sang pemimpin itu adalah dengan membuat orang lain yakin kalau topi jerami yang dia pakai adalah senjata kuno Uranus itu sendiri. Dia kemudian membuat sebuah tiruan topi jerami itu dalam versi kecil, dan memberikannya kepada anak kecil dari klan D, sebelum mereka meninggalkan kerajaan itu. Bocah tersebut kemudian berhasil berkeliling dunia, dan saat usianya sudah beranjak tua, dia sadar kalau dia harus mewariskan topi jerami itu ke generasi selanjutnya. Akhirnya lingkaran warisan pun dimulai, dan saat ini topi itu ada di tangan Luffy. Tentu ada alasan khusus, kenapa topi jerami berukuran kecil dibuat oleh pemimpin kerajaan kuno, yaitu sebagai simbol. Topi jerami itu hanya sebagai simbol dari tekad D. Tekad dari kerajaan kuno, dan pemerintah dunia tidak pernah sadar hal itu. Pemilik sebelumnya dari topi jerami itu, kemungkinan selalu gagal untuk memenuhi impian atau tujuan dari generasi pendahulunya. Dan baru Roger yang berhasil membuat pemerintah dunia mau memperhatikannya, tentu dengan menjadi seorang raja bajak laut. Roger yang memiliki topi jerami pada saat itu, kemudian mewariskannya ke salah satu krunya, yaitu Shanks. Dan Shanks sendiri kemudian mewariskan topi jerami tersebut kepada Luffy. Jika kekuatan Uranus bisa menyatukan semua orang, maka bukan tidak mungkin Luffy adalah Uranus. Karena jika kita melihat fakta-fakta sejauh ini, kekuatan Luffy bukanlah kemampuan buah iblis saja, tapi kekuatannya juga bisa membuat orang-orang di sekitarnya mau bekerja sama dengan dia. Pada awalnya pemerintah dunia tidak memperhatikannya ketika membuat kekacauan di mana-mana, sampai kemudian Luffy membuat sebuah aliansi. Sebuah pasukan dalam hanya beberapa hari saja, berhasil masuk ke wilayah Yonko, menggabungkan diri dengan kerajaan Germa dan kru geng Bege, membuat Jinbe masuk jadi anggotanya, dan berbuat kacau di Pulau Big Mom, kemudian pergi tanpa luka sedikit pun. Barulah pemerintah dunia kemudian memberikan perhatian kepada Luffy dengan meningkatkan nilai buronannya. Bahkan, jika kita melihat fakta yang ada pada One Piece 1041, Gorosei memberikan perintah baru kepada para agen CP0 yang sedang berada di Onigashima, untuk segera membunuh Monkey D. Luffy. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dunia mulai menyadari kemunculan sosok yang akan segera meruntuhkan mereka. Fakta-fakta tersebut menjadi pertanda bahwa perang besar abad ini akan dipimpin juga oleh klan D, yakni Monkey D. Luffy. Jika melihat panel terakhir chapter 1043, yang menunjukkan kebangkitan buah iblis Luffy, terlihat ia seperti akan meleleh. Namun, belum jelas yang meleleh adalah dia sendiri atau topi jerami miliknya. Tidak sedikit fans yang berspekulasi bahwa yang meleleh tersebut adalah topi jerami miliknya. Jika itu kebenarannya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan Uranus yang diwariskan oleh raja kerajaan kuno tersebut? Petunjuk tersebut mungkin akan kita dapatkan setelah arc Wano selesai.